Oke, halo lagi, masih sama Bang Gofar di Ruang Siswa Education. Kita sekarang lagi di studionya Ruang Siswa ya, tempat kalau mentor-mentor kita lagi mengampu kelas online. Jadi kalau lagi ada belajar online, di sini nih tempat para mentor nemuin kalian secara online atau daring. Oke, so kita sekarang bakal ngebahas apa sih peran penting bimbingan belajar terhadap perkembangan pendidikan siswa. Nah, jangan kemana-mana ya. Yuk, ikutin terus Ruang Siswa Education. Yo, balik lagi. Masih sama Bang Gofar. Sekarang kita langsung masuk yuk yang kita bahas tadi. Jadi pendidikan itu kunci ya untuk membentuk masa depan yang cerah gitu kan. Dengan pendidikan kita bisa memiliki kebebasan memilih kita mau jadi apa nanti. Kita memilih jalur yang mana. Dengan pendidikan kita memiliki kebebasan untuk memilih masa depan yang kita inginkan seperti itu. Di tengah tantangan dan persaingan yang semakin ketat, bimbingan belajar telah menjadi faktor krusial memastikan perkembangan pendidikan optimal bagi anak-anak. Jadi memang kita ini mau jelasin kenapa bimbingan belajar memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan anak-anak. Yang pasti yang pertama itu membantu mengidentifikasi kebutuhan individual. Di setiap anak itu memiliki keunikan. Setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan belajar masing-masing. Nggak semua orang sama. Anak yang begini butuhnya belajar dengan metode begini. Anak yang lain butuh dengan metode belajar yang begitu. Jadi masing-masing, tidak semua sama. Nah, bimbingan belajar ini memungkinkan pengajar untuk mengakses, mengevaluasi, melihat, mengobservasi sejauh mana anak ini, sejauh mana salah satu metode bisa berhasil pada seorang anak. Untuk memahami kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar anak agar lebih efektif ketika belajar. Dengan informasi ini, dengan informasi yang dikumpulkan sama mentor, mengajar di bimbingan belajar, jadi kita bisa merancang pendekatan yang sesuai, pendekatan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Gitu. Jadi jangan sampai ada kita betul-betul menghindari jangan sampai ada anak yang keliru treatmentnya, misalnya anak auditori, tapi kita jejelin cuma soal, cuma disuruh baca. Sedangkan anak auditori itu harus lebih aktif diajak ngomong dia. Sekitarnya harus memberikan input dalam bentuk audio ke si anak ini. Seperti itu, contohnya seperti itu. Lalu yang berikutnya ada bimbel itu memiliki salah satu peran pentingnya bimbel adalah menyediakan dukungan tambahan. Dukungan tambahan ini sifatnya yang di luar sekolah ya. Sifatnya di luar sekolah. Jadi anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam pemahaman materi atau tugas-tugas sekolah dapat mendengar atau mendapatkan penjelasan yang lebih dalam dan lebih dalam dan lebih lanjut dari mentor-mentor yang mereka temui di bimbingan belajar seperti itu. Dan hal ini membantu banget anak-anak mengatasi hambatan yang di sekolah. Misal nih, dengan segala kerumitannya di sekolah, dengan keributannya, dengan mungkin kesibukan gurunya juga, jadi tidak bisa memastikan setiap anak ini memiliki kedalaman pemahaman yang diharapkan oleh sekolah. Misalnya ada satu anak ini ternyata di satu materi, misalnya katakan IPS akuntansi gitu, dia lebih terhambat daripada materi lainnya. Nah, ini yang harus ditelaah, harus dicari, dan bimbingan belajar di sini berperan mengisi itu. Jadi datang nih biasanya ke ruang siswa itu orang tua siswa datang untuk Mas, kita mau bimbingan belajar untuk adik, kita khususkan di bidang ini Mas gitu. Nanti dia akan menceritakan nih terhambatnya kenapa di bidang apa. Nah, dari situ kita bisa masuk sebagai bimbingan belajar untuk
mengisi, membantu sebagai dukungan tambahan. Begitu. Terus kemudian bimbingan belajar juga penting sebagai pendorong motivasi. Motivasi ini penting ya, karena seperti yang dibahas di podcast sebelumnya, kalau motivasi itu berperan penting terhadap kemajuan perkembangan pendidikan. Nah, ini nih pentingnya bimbingan belajar. Karena di bimbingan belajar, selain sekolah dan juga rumah, di mana mereka ketemu orang tuanya, itu bimbingan belajar seperti menjadi lokasi baru, suasana baru, agar si anak harapannya mendapat motivasi baru untuk belajar. Begitu, dengan ketemu orang baru, mentornya, atau teman-teman les, seperti itu diharapkan menjadi motivasi baru, motivasi tambahan baru, agar si anak semakin betah belajar, semakin betah mencari pemahaman baru, semakin betah melihat sudut pandang baru dalam memahami sebuah materi pelajaran, seperti itu. Karena bimbingan belajar tidak hanya tentang pemahaman materi, tapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti ketekunan, kerja keras, dan disiplin. Kita nih di ruang siswa, kita kasih 20 soal hari ini, latihan. Atau kita kasih 20 soal sesampainya, dalam waktu 90 menit sesampainya. Nanti di pertemuan berikutnya, 90 menit berikutnya, kita kasih lagi jumlah soal yang sama, tapi dengan harapan speednya meningkat. Ini kan ada disiplin di sini, ada disiplin kita terapkan agar menjadi kebiasaan baru yang positif buat si siswa, seperti itu. Terus kemudian bimbingan belajar juga berfungsi sebagai penenang, karena kita punya peran mengurangi beban mental si anak, si siswa ini. Persaingan di pendidikan bisa memberi tekanan besar pada anak-anak. Wah, si A pinter bahasa Inggris, sedangkan saya ulangan bahasa Inggris nilainya di bawah sekian terus. Ini jadi pressure. Nah, di bimbingan belajar kita bisa meningkatkan moral anak dengan yaitu tadi, memberi motivasi bahwa kamu juga bisa loh ternyata, gitu. Jadi anak lebih percaya diri, gitu kan. Bimbingan belajar itu membantu mengurangi beban mental dengan memberikan panduan yang jelas. Ini loh, memahami soal ini begini. Soal ini cara memahaminya dengan sudut pandang ini. Jadi si anak pressure-nya sedikit-sedikit terangkat, seperti itu. Anak-anak merasa lebih percaya diri jadinya. Dengan percaya diri ini, anak-anak lebih mudah menghadapi ujian atau tugas-tugas yang akhirnya membantu memperdalam pemahaman mereka terhadap sebuah materi pelajaran atau mata pelajaran, begitu. Yang kemudian terakhir, pembelajaran yang lebih dalam dan interaktif. Nah, ini penting ini, karena justru umumnya kekuatan ini ada di bimbingan belajar dan bukan di pembelajaran di sekolah, seperti itu. Betul, memang sekarang sudah banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran yang sangat interaktif dengan warna, dengan mind mapping dan segala macamnya itu. Tapi bimbingan belajar ini jadi lebih intensif terhadap hal itu karena tingkat fokusnya lebih tinggi dengan kelas yang lebih kecil dan jumlah siswa yang tidak sebesar kelas ketika di sekolah. Dalam kelas yang padat, guru memang mungkin bisa ya memberikan interaktif, tapi tidak semuanya guru juga bisa akhirnya kan. Tidak semua sekolah bisa memfasilitasi itu. Akhirnya memang kita dibutuhkan bimbingan belajar untuk memiliki kesempatan untuk berinteraksi lebih intens dengan tutor atau mentor, seperti itu. Yang akhirnya kita pada kesimpulan bahwa bimbingan belajar memiliki peran yang tidak tergantikan dalam memastikan perkembangan pendidikan yang maksimal untuk anak-anak. Dengan mengidentifikasi kebutuhan, memberikan dukungan tambahan, mendorong moral dalam motivasi, dan mengurangi tekanan mental, tentunya juga dengan menyediakan pembelajaran yang lebih dalam,
Bimbingan belajar membantu membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri dan juga pengetahuan yang kuat. Nah, kira-kira apa nih pendapat teman-teman tentang peran penting bimbingan belajar terhadap perkembangan pendidikan anak? Ada nggak yang belum saya sebutin? Atau mungkin kita mau bahas yang lain lagi di podcast berikutnya? Tulis di komen ya. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe. Bye!